Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas logika komputer, kompilasi untuk soal-soal yang berkaitan dengan dasar-dasar logika dan logika proposisi. Baik, kita langsung aja ke soal yang pertama. Ada soal yang menyatakan atau menentukan, katanya, tentukan proposisi berikut, apakah tautologi, kontraposisi, atau kontingen. Yaitu soalnya P, konjungsi, negasi Q, B implikasi, negasi P, implikasi Q, implikasi, negasi P, disjungsi P. Itu soalnya ya. Nah, kita diminta untuk menentukan proposisi ini apakah tautologi, kontraposisi, atau kontingen. Untuk dapat menentukannya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Ya, kita membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Oke, untuk membuat tabel kebenarannya, kita bisa lakukan. Ini soalnya tadi ya. P dan negasi Q. Jika dan hanya jika negasi P, maka Q, maka negasi P atau P. Nah, kalau kita lihat di sana, maka di sini ada P, ada Q. Apakah harus P dan Q? Tidak. Karena soal ini menggunakan P dan Q, maka kita juga menggunakan simbol P, Q. Boleh juga simbol yang lain, seperti A, B, tergantung kesepakatan bersama aja ya. Nah, untuk simbol kali ini P, Q, maka kita lihat P itu adalah 0, 0, 1, 1. Sedangkan Q itu adalah 0, 1, 0, 1. Ya, dari kedua proposisi ini, maka kita bisa tentukan negasi P adalah lawan dari P tentunya ya. Berarti negasi P adalah 1, 1, 0, 0. Sedangkan negasi Q adalah 1, 0, 1, 0. Begitu dia ya. Nah, kalau kita sudah dapat P, Q, negasi P, negasi Q, maka kita bisa menentukan P, konjungsi, negasi Q. Maka tinggal kita lihat aja di sini ada P, lalu di sini ada negasi Q. Sehingga, ingat konjungsi apa? Coba ingat lagi di logika proposisinya, bahwa dan konjungsi itu bernilai benar atau bernilai 1 apabila kedua pernyataan adalah benar ya atau 1. Kalau kita lihat di sini adalah P dan di sini adalah negasi Q, berarti 0 1 menjadi 0 ya. 0 0 pasti 0. 1 1 baru 1 dan 1 0 adalah 0. Oke, bisa dipahami ya? Mungkin kalau belum begitu paham, boleh dilihat lagi video tentang logika proposisi, supaya lebih mantap lagi ya. Baik, berikutnya ada negasi P maka Q. Negasi P maka Q. Negasi P. Di sini ada Q. Hati-hati. Di dalam implikasi, pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu berpengaruh. Kenapa? Karena implikasi bernilai benar jika pernyataan pertama bernilai benar, implikasi bernilai salah ya jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah. Hati-hati. Maka pernyataan pertamanya harus benar atau 1 dan pernyataan keduanya salah atau 0, baru nilainya salah. Selebihnya nilainya adalah benar. Nah, maka kita lihat di sini adalah negasi P dan di sini adalah Q. Maka kita ke kiri ya. 1 0. Apa tadi? Iya, salah kan itu kan. Nah, 1 1 benar. 0 0 benar. 0 1 juga
benar atau 1. Bisa dipahami ya? Baik, berikutnya kita akan satukan kedua proposisi ini dengan penghubung biimplikasi ya, dengan penghubung biimplikasi. Ingat biimplikasi apa? Biimplikasi akan bernilai benar kalau kedua pernyataan itu adalah sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah ya. Sama-sama bernilai 0 atau sama-sama bernilai 1. Nah, sekarang kita lihat ini sama ya, berarti nilainya 1. Ini berbeda, berarti nilainya 0. Ininya sama, berarti nilainya 1. Ini berbeda, berarti nilainya 0. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat dari sisi sebelah kanan. Kita lanjut ya. Negasi P atau P. Negasi P atau P, maka kita bisa lihat P-nya sama yang sebelumnya. P adalah 1. P adalah 0, 0, 1, 1. Dan negasi P adalah pasti lawannya 1, 1, 0, 0. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat disjungsi atau ya, kapan disjungsi itu bernilai salah? Ya, itu yang paling gampang ya. Disjungsi dia bernilai salah yang paling gampang. Dia bernilai salah apabila keduanya salah, gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini 01 berarti 1, 01, 1, 10, 1, 10, 1. Oke? Oke, dan yang terakhir tentunya kita akan menggabungkan kedua pernyataan yang kiri dan pernyataan yang kanan dengan penghubung biimplikasi. Ingat tadi biimplikasi bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, selebihnya bernilai benar. Nah, kalau kita lihat inilah pernyataan pertama dan inilah pernyataan kedua. Bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Paham ya? Nah, kalau kita lihat di sini, semua pernyataan kedua adalah benar. Pasti tentunya semuanya pasti benar, gitu ya. Nah, selesailah sudah tabel kebenarannya. Sekarang kita menentukan hasil dari proposisi tadi ya. Apakah tautologi, kontradiksi, atau kontingen. Kita pahami sekali lagi, apa itu tautologi? Tautologi jika seluruh pernyataan itu nilainya adalah benar atau nilainya 1. Itu tautologi. Kontradiksi, ya, kontradiksi apabila seluruh pernyataan nilainya 0 atau salah. Kontingen apa? Kontingen apabila di dalam pernyataan tersebut ada yang bernilai benar, ada juga yang bernilai salah, gitu. Atau dengan kata lain, kontingen itu tidak tautologi, tidak kontradiksi. Nah, kalau kita lihat dari hasil yang kita cari tadi, maka jawabannya adalah jawabannya adalah tautologi. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, maka kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tentukan proposisi berikut apakah tautologi, kontradiksi, atau kontingen. Ya, jadi ada soal negasi ki, biimplikasi ki, konjungsi P, implikasi negasi ki, konjungsi negasi P, implikasi ki. Jadi kita diminta menentukan apakah tautologi, kontradiksi, atau kontingen. Ya, silakan boleh dicoba sambil menunggu iklan. Jadi nanti bisa sambil coba dan setelah selesai iklan sudah ketemu jawabannya. Oke, selamat mencoba. Ya, kita sudah dapat hasilnya adalah kontradiksi. Oke, ada yang berbeda pendapat? Artinya kalau berbeda pendapat boleh dicek kembali di mana mungkin ada yang silap ya. Oke, sudah paham ya?
Baik, soal yang berikutnya, kita tingkatkan kesulitannya. Tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut. Di sini ada 4 pernyataan. Siang ini tidak cerah dan lebih dingin dari kemarin. Jika lebih dingin dari kemarin, ya, pernyataan yang kalimat yang kedua, jika lebih dingin dari kemarin, maka kami akan pulang tidak saat matahari terbenam. Gitu dia. Kalimat yang ketiga, jika siang ini kami tidak berenang, maka kami akan bermain pasir. Dan kalimat yang keempat, jika kami bermain pasir, maka kami akan pulang saat matahari terbenam. Gitu ya. Nah, kita diminta menentukan kesimpulannya. Oke? Kita akan coba sama-sama ya. Nah, untuk menentukan kesimpulannya, tentunya kita ubah dulu dia ke dalam logika matematik. Ya, kita akan ubah dulu dalam logika matematik. Langkah yang pertama kita lakukan adalah siang ini tidak cerah. Maka bisa kita buat P, siang ini cerah. Ya, siang ini tidak cerah, maka kita bisa buat P, siang ini cerah. Berarti siang ini tidak cerah adalah negasi dari P, ya, negasi dari P. Ntar kita coba, nah yang ini, ya, siang ini tidak cerah. Ya, siang ini tidak cerah, maka kalau di sini siang ini cerah, berarti tentunya adalah negasi P. Bisa dipahami ya? Dan berarti di sini adalah konjungsi. Lebih dingin dari kemarin. Kita misalkan Ki hari ini lebih dingin dari kemarin. Itulah si Ki. Untuk kalimat pertama bisa ya? Dipahami ya? Oke, kita masuk kalimat yang kedua. Jika lebih dingin dari kemarin, apa tadi lebih dingin dari kemarin? Ya, lebih dingin dari kemarin adalah Ki. Jika lebih dingin dari kemarin, ya, mohon maaf, ini soalnya jika tidak lebih dingin dari kemarin ya. Ya, negasi Ki ya, kita ubah dulu di sini. Jika tidak lebih dingin dari kemarin ya. Jadi kita menyesuaikan aja langsung. Oh, sorry, di sini yang salah ya. Di sini salah. Ya. Oke, di sini salah. Mohon maaf. Jika lebih dingin dari kemarin, ya. Jadi ada hari ini lebih dingin dari kemarin, berarti sini Ki. Jika lebih dingin dari kemarin, maka, jadi jika, maka. Jadi dimulai kata jika, dilanjutkan dengan maka, berarti itu adalah, ya, itu adalah implikasi. Ya. Jika lebih dingin dari kemarin, maka kami akan pulang tidak saat matahari terbenam. Ya, tidak pada saat matahari terbenam. Kalau kita misalkan R, kami akan pulang saat matahari terbenam, berarti dia adalah negasi R. Bisa dipahami kira-kira? Ini agak repot ya, kita ulang sekali lagi ya, kita ulang, boleh? Lebih dingin dari kemarin. Tadi sudah kita misalkan sebelumnya bahwa lebih dingin dari kemarin adalah Ki. Ya, berarti Ki. Jika, maka, berarti dia adalah implikasi. Implikasi ya. Kami akan pulang tidak saat matahari terbenam. Kita misalkan di sini R adalah kami akan pulang saat matahari terbenam. Ada kata tidak. Berarti bisa kita simpulkan sebagai negasi R. Bisa dipahami ya? Kita akan simpulkan sebagai negasi R. Oke, sampai sini? Baik, kita lanjut kalau paham. Jika, ya ada kata jika lagi. Siang ini kami tidak berenang. Siang ini kami tidak berenang. Kita bisa misalkan S. Kita misalkan S. Kami
pergi berenang, ya. Berarti di sini adalah tidak berenang. Berarti bisa kita simbolkan dengan negasi S. Bisa dipahami? Oke. Maka, ya kita seperti tadi, jika, maka berarti adalah implikasi ya. Jika, maka berarti implikasi. Kami akan bermain pasir. Kami akan bermain pasir. Kita misalkan T, kami akan bermain pasir. Maka di sini muncullah T. Bisa dipahami? Jika siang ini kami tidak berenang, maka kami akan bermain pasir. Ya, siang ini kami tidak berenang, sedangkan S adalah kami akan pergi berenang, berarti ini adalah negasi S. Kami akan bermain pasir. Kami akan bermain pasir berarti adalah T. Gitu ya. Nah, maka kalimat yang terakhir, kami, jika, kita mulai lagi jika lagi, jika kami bermain pasir, berarti tadi siapa bermain pasir? T ya. Ya, T bermain pasir, berarti T, maka, ada maka di sini, berarti implikasi, maka kami akan pulang saat matahari terbenam. Kami akan pulang saat matahari terbenam. Sudah ada tadi ya? Ini R ya, kami akan pulang saat matahari terbenam, R. Jadi bisa kita simbolkan logika matematiknya, ada 4 juga ya. Negasi P dan Q, kemudian Q implikasi negasi R, kemudian negasi S implikasi T, kemudian T implikasi R. Jadi ada 4. Oke, sampai sini? Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan mulai lakukan proposisinya. Nah, kita punya 4 proposisi. Ya, ada 4. Mana yang pertama kita kerjakan? Bebas, yang mana aja juga boleh. Mana yang teringat, mana yang paham, mana yang terlihat, silahkan. Ya, silahkan. Jadi ada banyak sekali proposisi-proposisi yang bisa diambil ekuivalennya atau hasilnya atau inferensinya ya. Silakan. Nah, untuk mengingat-ingat kembali boleh dibuka video tentang inferensi ya. Baik, dalam hal ini mungkin saya akan ambil yang pertama adalah yang ini dulu. Nah, yang ini yaitu negasi P dan Q ya. Menggunakan simplikasi, saya memilih menjadi negasi, saya memilih menjadi P. Saya memilih menjadi Q. Kok jadi P? Saya memilih menjadi Q. Tuh, kenapa menjadi Q? Kenapa tidak menjadi negasi P? Nah, sebabnya kita juga punya alasan gitu kan. Sebabnya di materi yang berikutnya ini tidak ada lagi negasi P. Di situ triknya. Artinya, setiap langkah yang kita lakukan harus ada manfaatnya. Paham ya? Setiap langkah kita lakukan harus ada manfaatnya. Kalau kita turunkan di sini negasi P, kita tidak menemukan manfaat. Di sini nggak ada negasi P. Nah, jadi kita gunakan Q. Karena di sana ada Q di proposisi yang kedua. Itu dia. Oke? Baik, kalau oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Loh, boleh lompat seperti itu? Boleh, nggak ada masalah. Kan saya bilang tadi, apa yang teringat aja. Itu, apa yang teringat. Nah, kita menggunakan silogisme ya. Negasi S maka T, T maka R. Ya, silogisme. Ingat silogisme, kalau keduanya ini sama, maka dia berlakulah sifat silogismenya. Ketentuan silogismenya berlaku di sini. Artinya menjadi negasi S maka R. Itu dia ya. Atau negasi S implikasi R. Di sana dia berlakunya. Oke? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ada satu lagi yang tersisa, yaitu negasi, yaitu Q maka negasi R. Q maka negasi R
Ya, ini dulu. Q maka negasi R. Nah, kita gabung dengan Q. Yang tadi kan kita punya Q tadi sini ya. Kita gabung menggunakan apa nih? Menggunakan fonem. Maka kita akan temukan jawabannya adalah negasi R. Jawabannya adalah negasi R. Lalu kita sisakan negasi R, lalu kita di sini punya negasi S, maka R kita satukan dengan menggunakan apa nih? Iya, tolen. Kita akan peroleh jawabannya adalah S. Bisa dipahami ya? Kalau masih bingung boleh buka lagi video inferensinya. Dipahami kembali ya, mungkin supaya lebih lancar. Nah, di sini kita perolehlah jawabannya adalah S. Apa itu S? S adalah siang ini kami akan pergi berenang. Itulah penyelesaian dari soal yang tadi. Gimana? Bisa dipahami? Oke? Baik, kalau sudah dipahami, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya. Diketahui pernyataan berikut. P, kacamataku ada di dapur. Q, aku membaca resep masakan di dapur. R, aku membaca koran di ruang tamu. S, aku sarapan sambil, bukan sambal nih ya, sambil membaca majalah. Ya, sambil membaca majalah. T, kacamata kuletakkan di kamar. U, aku membaca buku di ranjang. W, kacamataku kuletakkan di meja rias. Nah, itu ada beberapa pernyataan. Lalu ada fakta yang diketahui. Yang pertama, P implikasi Q. Lalu, S disjungsi R. Lalu, R implikasi T. Kemudian, U implikasi W. Kemudian, negasi W. Kemudian, S implikasi P. Dan yang terakhir adalah T implikasi U. Pertanyaannya, di mana kacamata itu sekarang? Nah, di mana kacamata itu sekarang? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sebenarnya yang paling penting di sini adalah kita hanya melihat fakta ini. Fakta ini yang menjadi panduan kita untuk menentukan jawaban dari pertanyaan ini. Oke, kita ulang kembali fakta-fakta yang ada. Ada berapa nih? Ada 7 ya. P implikasi Q, S disjungsi R, R implikasi T, U implikasi W, negasi W, S implikasi P, lalu T implikasi U. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan apa yang teringat, apa yang paham, boleh dikerjakan. Tidak usah berurutan, bebas ya, bebas saja. Nah, contoh saya akan ambil yang pertama sama yang mana ya? Mungkin yang ini. Kenapa saya ambil ini? Karena saya melihat ada kemiripan. Pertama ada P, di sini juga ada P. Maka kedua hal ini bisa saya gabung menggunakan silogisme. Loh, boleh dibalik seperti itu? Silahkan, boleh. Maka saya kasih contoh nih, ini boleh. Gitu. Boleh yang ini dulu, baru yang berikut. Oke? Nah, artinya kita di sini mendapat silogisme, kesimpulan yang baru. S implikasi P, P implikasi Q, maka kita dapatlah kesimpulan yang baru. S implikasi Q. Gitu dia. Oke? Nah, berikutnya yang mana ya? Bebas saja. Oh, di sini ada U. Di sini juga ada U. Boleh, silakan. Maka kedua hal ini bisa kita buat menjadi T implikasi U, U implikasi W,
Maka kesimpulannya adalah T implikasi W. Gimana? Bisa dipahami? Oke, yang mana lagi kira-kira? Oh, kayaknya ini ada negasi-negasi W-nya. Gitu. Silakan aja negasi W di sini ya. Boleh. Nah, seperti ini. Welcome. T implikasi W, ada negasi W, maka jawabannya adalah negasi T. Ya, dengan menggunakan Lens ya. Oke, kita punya ada 2 lagi yang tersisa. Apa itu ya? Gitu. Silakan aja. Oh, di sini ada negasi T. Di sini juga ada T. Bisa nggak? Bisa, kan itu kan? Menggunakan Lens juga, silahkan. R negasi T, lalu ada R implikasi T, lalu ada negasi T, maka jawabannya adalah negasi R. Silahkan aja. Nah, kita punya satu yang tersisa. S konjungsi R. Nah, S konjungsi R. Silakan kita gunakan S konjungsi R. Nah, S konjungsi R. Di sini ada negasi R. Ya, berarti jawabannya adalah S. Oke, apakah sudah selesai? Hati-hati, oh belum. Hati-hati, kenapa? Di sini memang udah selesai semua. Udah semua, tapi tadi kita punya sisa di sini yang belum kita bahas. Kalau ini kan sudah jadi kemari, yang ini jadi kemari, yang ini jadi kemari. Nah, ini kan tertinggal, hati-hati. Nah, seperti ini yang terkadang kita lupa. Hati-hati ya. Nah, kita punya 2, S implikasi Q, dan kita punya S. Maka kedua hal tersebut bisa kita gabung dengan menggunakan fonem menjadi Q. Maka menjadi Q, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya kacamata di tepi kolam. Tuh, kenapa gitu? Iya, tadi kan Q itu. Coba kita lihat lagi. Kita mundur jauh ke belakang. Nah, Q tadi apa? Oh, kelewatannya. Q. Ya, Q. Kacamata. Mana tadi Q? Oh, maaf ya, Q ternyata aku membaca resep masakan di dapur gitu ya, bukan kacamata di tepi kolam. Mohon maaf. Ya. Jadi aku membaca resep masakan di dapur. Artinya kacamata posisinya di dapur. Oke? Kacamata ada di dapur. Yang jelas kesimpulan adalah Q. Bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, maka kita akan coba soal berikutnya. Ya, kita akan coba soal berikutnya. P, anakku bermain di halaman. Q, anakku bermain bola. R, anakku belajar di ruang tamu. S, anakku bermain sepeda. T, anakku duduk di sofa. U, anakku menonton televisi. W, anakku makan popcorn. Nah, ada fakta yang diketahui. Yang pertama, P implikasi Q, lalu S konjungsi R, lalu R implikasi T, lalu ada negasi Q, lalu T konjungsi U, T implikasi U, kemudian S implikasi P, kemudian terakhir U implikasi W. Pertanyaannya, apa aktivitas anakku sekarang? Artinya apalah aktivitas anaknya yang terakhir setelah ada fakta-fakta berikut. Oke? Nah, oke, silahkan boleh dikerjakan sambil iklan yang lewat berikut. Nanti kita akan cocokkan jawabannya. Ya, selamat mencoba.
Oke. Apakah jawabannya sama? Yaitu aktivitas anaknya sekarang adalah makan popcorn, ya. Makan popcorn. Oke. Sama? Baik, kalau belum sama, artinya coba diulang-ulang kembali, berarti bisa ada yang belum pas, bisa ada yang belum paham. Tapi kalau sudah sama, berarti sudah paham ya. Baik, mungkin demikianlah untuk materi kompilasi kali ini tentang dasar-dasar logika dan logika proposisi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar, sampai ketemu kembali di video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.